Sobat calon guru semuanya, pada video ini kita akan live cek pengumuman hasil SKD CPNS 2024 untuk mengetahui apakah di akun SSCSN kita ini sudah diumumkan ataukah belum, apakah kita lulus ataukah tidaknya di SKD CPNS di tahun ini, dan juga kita akan melihat daftar nama pelamar yang berhak ikut SKB ya. Nah, tentunya nanti kita akan bisa mengetahui seperti apa sih contoh lulus dan juga tidak lulus serta langkah selanjutnya apa. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa jadwal pengumuman hasil SKD ini kan dilakukan yaitu tanggal 17 sampai dengan 19 November 2024 ya. Nah, di sini sudah ada beberapa daerah ya yang sudah mengumumkan kelulusan SKD dan tahapan ke SKB. Dan pertama-tama di sini saya akan mengecek dulu di instansi saya apakah saya lulus SKD apakah tidaknya dan berapa sih nilai yang saya dapatkan. Kita masuk ke akun SSCSN kita. Di sini kita ketikkan sscsnbkn.go.id ya. Kemudian kita klik saja masuk. Kemudian kita klik tombol OK. Dan berikutnya di sini kita masukkan nick dan juga password saya. Kemudian kita masukkan kode captcha yang muncul. Oke, tentunya kode captcha satu akun dengan yang lain berbeda ya. Kemudian kita klik saja di sini tombol masuk. Dan kalau misalkan di daerah saya ini ternyata belum diumumkan teman-teman. Namun di sini sudah ada pengumuman terbaru dari instansi, yaitu instansi pemerintah Kabupaten Ngawi belum melakukan final pengumuman pada SSCSN, sehingga informasi kelulusan SKB dan pemilihan lokasi SKB belum dapat ditampilkan. Kalau misalkan tampilan kita SSCSN seperti ini, berarti daerah kita ini belum pengumuman kelulusan SKD CPNS ya. Nah, kalian juga bisa mengecek di portal instansi masing-masing, dan silakan login akun siapa nih yang sudah pengumuman kelulusan SKD daerahnya atau yang belum. Silakan tinggalkan saja kolom komentar, nanti kita jadikan bahan diskusi seperti biasa ya. Dan salah satu daerah, kita ambilkan salah satu daerah yang sudah pengumuman ya. Ini di pemerintah Kabupaten Musirawas, ini sudah diumumkan nih untuk pengumuman hasil SKD dan sekaligus penetapan peserta seleksi kompetensi bidang calon PNS 2024 ya di Kabupaten Musirawas. Jadi berdasarkan surat PLT Kepala BKN nomor sekian, yaitu diinformasikan bahwasannya hasil SKD calon pegawai negeri sipil di Musirawas ini dengan sistem komputer assist test adalah sebagaimana tercantum ya pada pengumuman ini. Dan di sini teman-teman perlu ketahui yaitu untuk kode-kode tertentu ya. Jadi keterangan dalam lampiran pengumuman di angka 1 ini adalah sebagai berikut, yaitu P_L. Nah, P_L itu artinya memenuhi nilai ambang batas dan berhak mengikuti SKB berdasarkan peraturan Menpan RB nomor 6 tahun 2024 ya. Kalau misalkan kode kita itu hanya P saja, artinya kita tuh sebenarnya lulus passing grade ya, memenuhi nilai ambang batas berdasarkan Permen RB nomor 6 tahun 2024. Namun kita ini nggak berhak untuk ikut ke SKB. Karena apa? Karena kita nggak masuk dalam tiga kebutuhan formasi ya. Kalau TL itulah tidak memenuhi nilai ambang batas, dan juga TH ini adalah tidak hadir teman-teman. Dan selanjutnya di sini untuk peserta dengan keterangan kode P_L itu berhak mengikuti seleksi tahap selanjutnya, yaitu seleksi kompetensi bidang atau SKB dengan menggunakan komputer assist test, dan wajib melakukan pemilihan lokasi ujian pada portal SSCSN. Nah, nanti kita melakukan pemilihan lokasi ujian SKB itu tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 November 2024 ya. Kemudian ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi bidang akan diumumkan lebih lanjut pada website BKPSDM. Nanti kalian bisa pantau di BKPSDM masing-masing ya, atau media sosialnya. Nah, ini kemudian ada hal lain-lain yang perlu teman-teman ketahui, yaitu kelalaian peserta menjadi dalam membaca tanggung jawab peserta. Kemudian di sini tidak ada pungutan biaya, jadi seluruhnya gratis ya. Jadi kelulusan peserta itu adalah berdasarkan dari prestasi kita masing-masing. Nah, selanjutnya di sini untuk mengecek yaitu daftar nama yang lulus SKD maju ke SKB, dan untuk mengetahui pesaing kita siapa dan juga nilai kita berapa sih, kita bisa scroll ke bawah. Jadi di sini sebagai contohnya, ini adalah untuk pengumumannya, ini adalah di daerah ini adalah untuk jabatan formasi penyuluh pertanian ahli pertama.
Nah, di sini untuk jumlah formasinya ini ada 10 teman-teman. Jadi kalau misalkan ada 10 formasi, maka di sini nanti akan diambil 3 kali jumlah formasi ya. Alias di sini nanti berarti 10 kali 3 itu kan 30 peserta dari yang lulus passing grade untuk maju ke SKB ya. Nah, di sini kita lihat untuk pendidikan yang dipersyaratkan untuk melamar formasi penyuluh ahli pertama, itu ada berbagai macam ijazah ini. Nah, jumlah formasinya itu 10. Jumlah pesertanya ini ada 513 ya. Nanti di ranking yaitu 1 sampai dengan 10 untuk maju ke SKB. Yang hadir sekian 476, yang tidak hadir ada 37. Kemudian yang menggunakan nilai SKD 2023 ini sebenarnya nggak ada ya. Ini tahun 2024, kemudian jumlahnya sekian. Tertinggi 453, kemudian terendah ini adalah ada 163. Nah, sekarang coba kita cek ke bawah. Dan di sini kita bisa lihat detailnya. Ini adalah untuk formasi 10. Di sini ada 30 peserta yang maju ke SKB. Diurutkan dari ranking pertama ya. Ini adalah dari peserta nomor 1. Ini pendidikannya S1 Agro Teknologi. Ini adalah TWK 95, TIU 150, dan TKP ini adalah ada 209 ya. Ini adalah P-L. Kalau misalkan kalian mendapatkan kode P-L, berarti teman-teman berhak untuk maju ke SKB ya. Nah, di sini urutan pertama total 454, kemudian 435, 432, 432 dan seterusnya sampai paling bawah ya. Jadi nanti yang berhak ikut ke SKB itu yang kode keterangannya ini adalah P-L ya. Nah, karena tadi jumlah formasinya 10, berarti kan hanya 30 peserta saja. Nah, di sini yang mendapatkan kode P-L itu hanya sampai di peserta nomor 30 ya. Nah, ini nilai terendah yang bisa maju ke SKB itu adalah nilai 393. Nah, ini P-L. Nah, sedangkan teman-teman yang di bawahnya ini adalah kita di TIU lulus passing grade, TWK dan juga TKP lulus passing grade. Total nilai sekian, maka di sini kita hanya mendapatkan kode P ya. Kode P ini artinya kita lulus passing grade, namun kita nggak berhak maju ke SKB. Karena apa? Karena diambil 3 kali jumlah kebutuhan. Sedangkan ada teman-teman yang sudah mendapatkan nilai di atas kita. Nah, tentunya teman-teman bertanya-tanya, di sini kan untuk nilainya sama ya. Ini 393, ini juga 393. Mengapa di sini itu kok yang lulus yang atas ya, jumlahnya sama? Nah, tentunya terkait dengan hal ini diatur dalam mekanisme ya, yaitu diambilkan dari komponen-komponen tertinggi dulu, yaitu untuk penentuan kelulusannya, sehingga setelah nanti diurutkan masih sama, itu untuk finalnya itu diambil dari yaitu usia yang paling tinggi teman-teman. Dan berikutnya di sini adalah passing grade. Ini yang passing grade itu sampai dengan peserta nomor 129. Kemudian yang mendapatkan kode TL ini adalah tidak lulus passing grade ya. Ini tidak memenuhi passing grade dari salah satu unsur seleksi kompetensi. Nah, demikian. Jadi langkah selanjutnya bagi yang lulus SKD nanti maju ke SKB dipantau akun SSCSN masing-masing dan juga dipantau di website resmi instansinya ya, untuk mengetahui detail informasi terkait tentang syarat-syarat dan kemudian yang dipelajari apa. Bagi teman-teman yang tidak lulus passing grade maupun juga yang kita lulus passing grade namun nggak maju ke SKB, tentunya kita bersabar, nanti kita bisa ikut lagi di tahun depan ya. Demikian, selamat untuk teman-teman yang maju ke SKB, semoga lulus ya di tahun ini.